Kami tidak pernah sama sekali kepikiran punya kolam koi di dalam rumah. Ternyata kami berhasil dengan cara yang aneh bin ajaib, tanpa menggunakan jasa tukang kolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga hari ini penuh kebaikan, semangat baru, dan tentunya banyak inspirasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita tentang latar belakang proses pembuatan kolam koi yang kami kerjakan bersama suami. Semoga bisa jadi hiburan sekaligus inspirasi pembuatan kolam sungai kecil dalam rumah, dan siapa tahu juga bisa saingan dengan kolam punya Raffi Ahmad atau Aviari, Irfan Hakim. Dulu tempat ini kami bikin rental PlayStation, niatnya buat nambal-nambal anggaran rumah tangga kami yang bocornya halus seperti anggaran pemerintah yang bocor terus. Karena areanya terbuka, pas banget buat bocil-bocil plus juga bapak-bapak main PS sambil merokok dengan asbak selebar kamar kos full senyum, full asap. Sayangnya usaha ini tumbang gara-gara gadget. Semua pelanggan kabur ke game online gratis. Usaha kami pun jatuh dan tak bisa bangkit lagi, tersesat dan tak tahu arah jalan pulang seperti butiran debu. Bedanya kalau debu dapat terbang, usaha kami tidak. Malah lama-lama rasanya bukan lagi butiran debu, tapi butiran daki, lengket, susah hilang, dan bikin sedih. Suatu hari pulang sholat Jumat, suami saya bercerita, tadi Hatib bilang di surga itu mengalir sungai-sungai. Bagaimana kalau kita bikin sungai di rumah biar kayak di surga? Mana duitnya? Dari mana duitnya? Saya sempat bengong, tapi ya unik juga idenya. Kebetulan ada keluarga yang jago bikin plafon dan katanya bikin kolam juga bisa. Konsepnya, kolam dengan air mengalir seperti sungai di taman-taman Jepang. Kami pun semangat mencari desain yang pas. Lalu kami undang keluarga yang profesinya tukang kolam buat berdiskusi. Katanya sih sanggup, tapi ternyata jadwalnya padat terus. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Jobnya nggak turun-turun, kayak harga cabai. Akhirnya proyek kolam ala Sungai Surga resmi masuk fase tidur panjang. Daripada bosan memandangi tanah kosong tak berdosa, kami pun nekat bikin kolam sendiri. Langkah pertama, ngitung budget, ingat sesuai isi dompet sambil ngeliat sisa bahan-bahan yang ada di rumah. Suami saya memulai dari membuat tebing vertical garden, dibuatkan tempat untuk bunga plus relief tebing seolah ada air terjun. Bahannya besi, kawat ram kecil plus banyak niat. Tapi karena basic suami saya bukan tukang, maka proses pengerjaannya lama. Hal itu karena juga menunggu mood suami saya muncul baru dikerjakan lagi, sehingga pengerjaannya terkesan seperti mengerjakan tembok Cina. Sehingga itu juga mengapa dalam video ini menampilkan foto-foto dan beberapa video seadanya. Prosesnya lama juga karena menunggu komentar tajam dari keluarga yang datang menonton. Ada yang nyinyir lembut, ada yang nyinyir pedas, sambil diperbaiki sesuai kritikannya. Tapi alhamdulillah lama-lama bentuknya mulai kelihatan dan kritikan pun perlahan berkurang. Tahap akhirnya nanti tinggal dicat sekaligus finishing kolam biar terlihat kece badai. Pengerjaan tebing akhirnya kelar. Lanjut ke tahap berikutnya, bikin kolam dan anak sungai dengan air mengalir. Yang pertama kali dipikirin bukan dekorasi tapi pembuangan sama pengisian airnya dulu, karena kalau salah perhitungan bisa-bisa kolamnya jadi sawah dadakan. Setelah itu jalur-jalur perpipaannya disusun rapi. Baru deh dimulai penggalian tanah. Karena konsepnya kolam natural, galian tanahnya dibikin berjenjang-jenjang semacam tangga.
Kata suami tujuannya biar batu-batu kali bisa ditaruh cantik jadi kesannya kayak sungai di tengah hutan. Bagian paling rumit, menata batu. Serius, susun batu ternyata lebih bikin pusing. Karena bongkar pasang, maklumlah mendadak tukang. Kalau batu sudah sesuai dengan konsep yang diinginkan, langsung dites pakai pompa untuk mengetahui aliran airnya apa sudah sesuai. Nah, kalau sudah oke, masuk ke tahap ritual sakral, pengecatan dengan semen. Dan ini nggak sekali, tapi berkali-kali. Tujuannya supaya air nggak rembes. Sampai-sampai gula sama kopi di rumah jadi korban, karena tiap ngecat, suami saya pasti ditemani secangkir kopi. Anggaran kolam jalan terus, anggaran dapur ikut tipis. Tahap selanjutnya, pembuangan zat semen dan cat. Caranya unik, pakai pelepah dan batang pisang. Didiamkan sehari, lalu uji coba pun dimulai. Kebetulan anak saya pengen ngerasain sensasi jadi rafathar, jadi langsung nyebur mandi di kolam ala-ala anak sultan. Hasilnya, mereka bahagia. Saya juga ikut bahagia merasa seperti Nagita Slavina. Tahap akhir, bebatuan ditata lagi di dasar dan pinggir kolam. Pohon-pohon dan bunga ditanam supaya suasana makin natural, kayak lagi nyantai di tengah hutan, lengkap dengan suara gemericik air yang bikin hati adem. Alhamdulillah pada akhirnya, kolam ini bukan sekadar tempat air mengalir, tapi juga tempat cerita, tawa, dan kenangan berhenti sejenak mengajarkan bahwa keindahan lahir dari kesabaran, kebersamaan, dan keberanian untuk mencoba. Terima kasih teman-teman semua yang telah menonton dan subscribe-nya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.